괜찮아. 괜찮아요. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sulistia Arli dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tata kelola perusahaan sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, dan transparan, serta untuk melindungi kepentingan stakeholder, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Adapun prinsip-prinsip tata kelolaan perusahaan yaitu yang pertama, transparansi. Perusahaan harus transparan dalam melakukan kegiatan operasional dan keuangan, serta dalam pengambilan keputusan. Transparansi ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat kepada stakeholders. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas kegiatan operasional dan keuangan serta atas keputusan yang diambil. Akuntabilitas ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Yang ketiga, responsibilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak kegiatan operasional dan keuangan terhadap stakeholder dan lingkungan. Responsibilitas ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, independensi. Perusahaan harus memiliki struktur governance yang independen sehingga dapat membuat keputusan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Independensi ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa Dewan Direksi dan Komite Audit memiliki anggota yang independen. Dan yang kelima, ada keadilan. Perusahaan harus memperlakukan stakeholder dengan adil dan tidak diskriminatif. Keadilan ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua stakeholder memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan. Komponen tata kelola perusahaan. Yang pertama, Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas strategi dan arah perusahaan serta mengawasi kinerja manajemen. Dewan Direksi harus memiliki anggota yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. Yang kedua, ada manajemen, yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan implementasi strategi yang telah ditetapkan. Manajemen harus memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, ada komite audit, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan proses audit dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan transparan. Komite audit harus memiliki anggota yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. Dan yang keempat, pengawasan internal. Pengawasan internal bertanggung jawab atas memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Pengawasan internal harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu ada manfaat tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Kepercayaan ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan modal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Efisiensi dan efektivitas dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengurangi risiko. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko ini dapat berupa risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Yang terakhir, meningkatkan kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan ini dapat berupa peningkatan pendapatan, peningkatan laba, dan peningkatan nilai perusahaan. Lalu ada tantangan dalam implementasi tata kelola perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dapat menghadapi beberapa tantangan, yaitu kurangnya pemahaman tentang tata kelola perusahaan yang baik dapat menghambat implementasinya. Pemahaman ini
dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Dapat menghambat implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya teknologi. Yang ketiga, ketergantungan pada individu yang dapat menghambat implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Ketergantungan ini dapat diatasi dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem yang efektif dan tidak tergantung pada individu tertentu. Lalu ada strategi implementasi tata kelola perusahaan. Untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi, yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur, mengembangkan sistem pengendalian internal, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan, dan mengembangkan sistem pengawasan. Yang pertama, mengembangkan kebijakan dan prosedur, yaitu perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan efektif untuk mengatur kegiatan operasional dan keuangan. Lalu mengembangkan sistem pengendalian internal, yaitu perusahaan harus mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan. Perusahaan harus mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, mengembangkan sistem pengawasan, yaitu perusahaan harus mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem yang efektif dan tidak tergantung pada individu tertentu. Wanna know me,